2935723. Saya dari program studi ilmu komunikasi, saya berasal dari UPPJJ Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan public speaking yang telah saya ketik pada tugas kedua yang berjudul Pentingnya Digital Wellbeing dan Batasan Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Meltiasari, SPDM HUM selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dari kelas 798 yang telah berkumpul selama kurang lebih 3 bulan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita terhadap Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada era digital seperti saat ini, hal yang tidak mungkin kita pungkiri adalah kita sangat tergantung pada media sosial. Media sosial sendiri seperti sudah melekat pada kehidupan sehari-hari pada era digital saat ini. Mulai dari untuk berkomunikasi, informasi, atau hanya sekedar hiburan semata, kita sangat-sangat membutuhkan media sosial itu. Akan tetapi, banyaknya dampak negatif yang timbul dari kecenderungan kita akan media sosial mampu membawa pengaruh buruk bagi kehidupan kita. Apalagi untuk kesehatan mental Gen Z pada era digital seperti saat ini. Oleh karenanya, saya akan membahas digital well-being dan batasan diri kepada media sosial. Digital well-being sendiri itu apa sih? Digital well-being itu suatu penekanan terhadap keseimbangan antara kehidupan nyata dan kehidupan media sosial, di mana artinya berarti kita harus pandai-pandai untuk membagi waktu dalam kehidupan nyata dan kehidupan media sosial kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar kehidupan nyata kita tidak terhambat oleh kehidupan media sosial kita yang jauh lebih menghabiskan waktu kita. Nah, pembatasan diri atau digital well-being ini sangat penting pada era saat ini, di mana banyak nih generasi Gen Z atau Gen Z nih yang mati karena bunuh diri cuman karena diolok-olok di Twitter, Threads, atau di X, ya kan? Nah, makanya kita harus pintar-pintar menjaga diri dan memiliki pembatasan diri terhadap media sosial agar kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan penyakit mental yang mungkin bisa menyerang kita kapan saja. Nah, untuk itu, biar mental kita terjaga, kita harus ngelakuin pembatasan diri. Langkah-langkahnya apa aja sih? Yuk simak. 1. Matikan notifikasi. Nah, matikan notifikasi ini nggak dosa loh teman-teman. Kalau untuk tujuannya untuk mungkin membatasi diri dari media sosial yang berlebihan, atau mungkin lagi murung, lagi banyak masalah, atau lagi down dan nggak pengen diganggu siapapun, kita boleh banget kok matikan notifikasi. Nah, asalkan kita nggak mengabaikan chat-chat penting dan tugas-tugas kita ya. 2. Menerapkan waktu khusus. Kita harus memiliki alarm dan pembagian waktu khusus untuk pembagian setiap aplikasi yang ada pada HP kita. Agar apa? Untuk mencegah penggunaan media sosial yang berlebihan. 3. Meluangkan waktu untuk aktivitas offline. Nah, aktivitas offline itu apa aja sih teman-teman? Aktivitas offline itu mulai dari kita ngelakuin hobi kita, mengikut kegiatan-kegiatan positif, ikut seminar, atau hal-hal yang menambah wawasan lainnya, atau menambah relasi pertemanan kita. Karena relasi itu sangat penting loh teman-teman, apalagi untuk kita yang nantinya akan mencari pekerjaan, atau mungkin yang udah dapat kerja pengen wawasannya lebih luas, itu boleh banget loh teman-teman ikut seminar atau ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin positif dan bisa menambah relasi pertemanan. 4. Fokus pada interaksi positif. Jadi teman-teman kita itu nggak salah ya kalau misal kita mau nge-cut off seseorang yang mungkin kita mikirnya dia nggak berguna atau dia hanya membawa pengaruh buruk dan negatif ke kehidupan kita dan itu merusak
planning masa depan kita. Jadi itu nggak salah banget teman-teman. Kenapa sih kita harus fokus pada interaksi positif aja? Karena kesehatan mental itu juga dipengaruhi oleh interaksi kita yang negatif teman-teman. Seperti pertemanan toksik yang mungkin isinya bersaing, membandingkan diri, atau hanya pamer flexing-flexing semata. Yang mungkin itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Kondisi mental kita akan semakin down, kita akan ke-trigger, dan kita akan selalu merasa lomba, dan kita akan selalu kurang puas dengan hasil yang kita miliki. Oleh karena itu, kita penting sekali untuk hanya fokus kepada interaksi positif dan mengabaikan interaksi-interaksi negatif lainnya. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas tadi, teman-teman, diharapkan agar kita mampu menerapkan digital well-being dan batasan diri. Untuk apa sih? Itu untuk kita sendiri, teman-teman. Karena apa? Karena tujuannya itu agar kita selalu ada dalam kewarasan. Kesehatan mental kita terjaga. Karena apa? Kesehatan mental pada Gen Z ini benar-benar terancam sekali ya, teman-teman. Seperti yang sering kita lihat, banyaknya berita yang berseliweran tentang bunuh diri generasi muda yang mungkin kebanyakan rata-rata karena media sosial ya, entah itu dia dibully atau kurangnya pertemanan yang sehat, dia berada dalam lingkungan toksik. Nah, oleh karena itu pentingnya kita membatasi diri kita ya untuk media sosial, dan kita tidak boleh menutup diri untuk pada dunia nyata kita. Nah, hal ini pun bertujuan biar kita itu nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Entah itu kesedihan karena merasa tertinggal, kesedihan karena mungkin tidak setara dengan teman-teman sepantaran kita. Nah, oleh karena itu penting banget menjaga kesehatan mental di era digital ini, pentingnya membatasi diri, dan pentingnya penerapan digital well-being pada generasi Z ini. Karena apa? Karena banyak sekali ya teman-teman kita temui berita yang berseliweran mengenai bunuh diri pada generasi muda. Ya, ini mungkin bisa disebabkan karena kelalaian kita atau tidak aware-nya kita pada lingkungan sekitar, dan terlalu kecenderungan media sosial, sehingga itu men-trigger diri kita yang mungkin itu yang menyebabkan merasa sendirian karena kita menarik diri dari orang lain. Nah, maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai menarik diri dari lingkungan kita dan tetap membuka akses untuk orang lain. Karena apa? Karena kegiatan offline atau kegiatan nyata itu jauh lebih penting di atas kegiatan yang ada di media sosial. Sekian yang mampu saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyebutan nama, penyebutan tempat, atau penyebutan kejadian, mohon untuk dimaafkan dan mohon koreksinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.